fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Tak seperti yang dilihat oleh kita, para pemain keturunan ternyata tak semudah itu mengambil keputusan untuk bergabung dengan Indonesia. Pasalnya, terkadang mereka sedang pusing merintis karir. Jika mereka tak benar-benar cinta pada Indonesia, nampaknya mereka tak mungkin rela mengorbankan waktunya. Apalagi ketika mengurus perpindahan warga negara yang terkadang cukup memakan waktu. Dari berbagai rintangan itulah alasan kenapa terkadang pemain-pemain keturunan membutuhkan waktu untuk memikirkannya secara matang. Itu pun mereka nggak mendapatkan bayaran, dan malahan terkena yang lebih besar saat di Eropa. Lantas apa aja pengorbanan mereka demi membela tanah nenek moyang? Mari kita ulik sampai tuntas. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. With every step we pave the way. Pemain keturunan berdarah Nusantara, mungkin kalian pikir setelah mereka sangat untung banyak setelah bergabung dengan Indonesia. Keuntungan yang dimaksud adalah seperti bertambahnya followers media sosial, terus masuknya endorse, bahkan ada yang jadi bintang iklan di sini, ya kan? Tapi dalam kenyataannya tidak selamanya menguntungkan. Para penggawa keturunan juga sebelumnya merasakan proses yang panjang dan melelahkan. Bahkan ada yang harus mengeluarkan kocek sendiri untuk bisa bergabung dengan skuad asuhan Sintayong. Asal kalian tahu, mereka juga harus melakukan beberapa pengorbanan dalam karir mereka sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang WNI. Sebab tentunya harus melepaskan paspor Eropa mereka, karena mematuhi peraturan pemerintah Indonesia yang hanya memperbolehkan warga negaranya untuk memegang satu kewarganegaraan. Dengan itu, membuat para penggawa keturunan hanya memegang satu kewarganegaraan dan menjadikan mereka pemain asing di Liga Eropa. Belum lagi pemain keturunan harus memikirkan masa depannya setelah pensiun dari dunia sepak bola. Apakah mereka tetap akan jadi WNI atau akan balik ke negara asalnya untuk melanjutkan hidup? Tentu dari berbagai alasan tadi membuat mereka harus berpikir untuk jangka panjang dan harus memikirkan secara matang sebelum akhirnya memutuskan menjadi WNI untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia. Itu sebabnya beberapa pemain seperti Messi Girls baru memutuskan untuk menjadi WNI baru-baru ini. Padahal sudah sangat lama dirumorkan ingin dipinang oleh PSSI. Jadi mungkin dia juga memikirkannya secara matang terlebih dahulu. The stars above us guide the way. We'll conquer fear without delay. Warriors strong won't go astray. In this battle we won't sway. Stars above us guide the way. We'll conquer fear without delay. Pajak yang lebih besar. Salah satu kerugian materi yang didapat para pemain keturunan adalah jadi terkena pajak yang jadi lebih besar saat di Eropa. Ya, mereka jadi terkena pajak yang lebih besar saat bermain di klub Eropa dan tinggal di sana, sebab dianggap orang asing karena berpaspor Indonesia. Sebagai salah satu contohnya adalah Jaitzes yang bermain untuk Liga Utama Italia. Dengan KTP Indonesia, Bang Jai kemungkinan akan dikenakan pajak pendapatan yang lebih besar saat tinggal di Italia, sebab paspornya dianggap sebagai warga negara di luar Uni Eropa. Hal itu bisa membuat gajinya dipotong lebih besar, seperti yang sudah diutarakan oleh Mamat Al-Katiri dalam podcastnya bersama Exco PSSI, Arya Sinulinga. Namun seperti menurut Arya, itu bukan masalah besar jika mereka benar-benar mencintai Nusantara. Dan nyatanya, mereka tak menggembar-gemborkan itu, ya kan? Yang artinya mereka memang cinta Indonesia. Ya pasti di Eropa dikenain pajak non-warga Uni Eropa dong. Artinya potongan gaji dia tinggi banget. Karena dia non-kewarganegaraan Uni Eropa. Nah itu kan udah dihitung sama dia. Artinya dia punya pengorbanan di satu sisi dong untuk hal-hal itu. Dengan seperti itu. Wow. Tak mendapatkan gaji sepeser pun. Di tengah banyaknya pemain keturunan berkualitas tinggi yang mau membela Garuda, sempat ada isu jika mereka dibayar, makanya mau berganti kewarganegaraan.
Padahal sebenarnya tak ada satupun pemain yang dibayar ataupun meminta bayaran. Hal itu juga pernah diterangkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erik, yang menegaskan bahwa tidak ada uang bayaran sepeser pun untuk membawa mereka masuk ke skuad Garuda. Silahkan dicek di Timnas Indonesia. Jangan ada stigma pemain bayaran. Bisa disaksikan di administrasi PSSI, tidak ada bayar-bayaran. Semua transparan dan semua ingin membela Indonesia, tegas Erick Thohir, sumber Bola Sport. Seperti diketahui, PSSI hanya melakukan pengeluaran untuk memfasilitasi mereka, seperti tiket pesawat, makan, dan lain sebagainya. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa PSSI tak memaksa punggawa keturunan untuk membela timnas, dan memilih untuk mencari pemain yang benar-benar ingin membela Garuda tanpa ada iming-iming apapun. Spirits flying free, victory will be. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. Mengurangi waktu istirahat. Setelah bergabung menjadi anak asuh Sintayong, tentunya waktu luang mereka akan jadi lebih sedikit. Sebab sebelumnya, mereka saat libur jeda internasional, pasti mereka mempunyai waktu yang banyak untuk beristirahat ataupun untuk berlibur. Namun dengan memutuskan bergabung ke dalam Timnas Indonesia, tentunya akan membuat para pemain mendapatkan waktu istirahat yang lebih sedikit. Lantaran para pemain diaspora harus terbang ke Indonesia setiap jeda internasional. Belum lagi perjalanan dari Eropa menuju Nusantara sangatlah jauh. Tentu itu cukup memakan tenaga dan waktu yang tak sedikit. Apalagi, terkadang mereka juga sangat dibutuhkan di klub sehingga mengharuskan mereka balik ke Eropa lebih awal. Seperti pada FIFA Matchday pada awal bulan kemarin ketika para pemain pada pulang langsung setelah laga Indonesia versus Australia di GBK. We can beat Arab Saudi with strength and unity. Dengan berbagai cerita pengorbanan para punggawa keturunan tadi, sepertinya sudah tak perlu lagi lah kalian mempertanyakan kecintaan mereka kepada Indonesia. Dari situ saja kita bisa melihat bagaimana perjuangan mereka ketika pulang pergi begitu cepat, hingga penghasilan mereka dipotong demi bisa membela Sang Garuda. So, kasihlah sedikit rasa hormat kepada mereka. Jangan hanya cuma bisa melihat dari sisi jeleknya terus. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.